Dari ibumu kaya di Jombang, Gus, bolehkah menggadaikan emas? Gadai ya. Gadai apapun boleh, kecuali menggadaikan cinta, jangan sampai. Dari segi hukum, gadai itu adalah, ya menurut fikih itu begini, orang yang menggadaikan disebut rohin, yang menerima gadai itu disebut murtahin. Nah, gadai itu adalah agunan, kepercayaan orang pinjam uang misalkan sebagai kepercayaan, ya, maka kita gadaikan sesuatu barang, misalkan salah satunya adalah emas dan lain-lain ya, ada sertifikat, ada emas ya, ada BPKB mobil, peta motor, itu namanya marhun yang digadaikan ya. Sekarang yang digadaikan sebagai agunannya adalah emas, boleh atau tidak. Gadai itu ada gadai di pegadaian syariat syar'i, ada di syariah ya, ada pegadaian konvensional ya. Sebaiknya di pegadaian syariah saja. Mengapa? Sebab nanti ada perhitungan bunga kalau di gadai konvensional dan bisa berlipat nanti. Kalau nggak bisa ambil, misalkan jatuh tempo nggak bisa ambil, nanti akan berbunga lagi, mundur lagi berbunga lagi. Dan kalau nanti sampai dilelang itu juga biasanya harus nyaur pokoknya plus bunganya, semakin banyak semakin banyak. Nah, kalau di gadai syariah itu mungkin setahu saya di gadai syariah itu adalah tidak ada hitungan riba, tetapi membayar ujroh ijaroh. Jadi ongkos atau jasa penyimpanan emas ya, sesuai dengan besar kecilnya gramnya ya. Jadi ada istilahnya biaya untuk perawatan dan penyimpanan emas yang kita bayar di bank. Itu bedanya. Jadi kalau di sana ada hitung-hitungan bunganya, kalau di pegadaian konvensional, kalau di pegadaian syariah itu istilahnya kalau ada pembiayaan yang lebih dari nilai pokok uang yang kita pinjam, itu biasanya adalah biaya pemeliharaan emas yang kita gadaikan itu, jaminannya. Jadi ada pembiayaan karena tanggung jawab bank itu. Kalau pakai bunga berarti haram, Gus? Selama ini ya ulama masih beda pendapat. Tapi saran saya supaya nggak terlalu berat, gadai syariah saja. Sebab kalau bunga pasti naik-naik lah, naik-naik. Apalagi sampai bunga berbunga. Jadi ada itu pokoknya, terus ada bunganya, nanti bunganya juga berbunga lagi. Ini yang tambah besar ya. Apalagi di pegadaian swasta ya. Oh ini tambah gede sekali ya. Jadi hitung-hitungannya pasti bunga bank kalau di bank konvensional. Kalau di pegadaian swasta itu biasanya malah di atas hitungan bunga bank, gede lagi itu ya. Kalau di bank syariah tadi, setahu saya, nanti boleh dicek lagi itu, adalah hanya membayar ongkos perawatan. Sekali lagi kalau itu dianggap riba, ya ulama mengatakan nggak boleh riba. Ya, kan ada yang syariah ya ikuti syariah aja. Saya pernah dapat curhatan dari orang yang punya hutang di bank kurang lebih 1,6 miliar ya. Karena belum bisa nyaur sampai jatuh tempo, akhirnya bank rupanya
pakai mediator orang lain ya, entah take over atau apa itu ya, pengambilan alihan utang, sehingga ada pihak swasta yang melunasi utangnya yaitu 1.600.000, tetapi nanti orang yang punya utang ini harus nyaur kepada pihak ketiga ini. Dalam setahun dia harus nyaur 3 miliar. Jadi dari sekarang 1,6 miliar, 1 tahun berikutnya dia harus bayar, harus nyaur kepada pihak ketiga tadi 3 miliar. Ini kan besar sekali ya. Oh, sudah berapa persen ya? 100% ini dalam setahun. Ya, makanya jangan sampai pihak swasta lah ini. Memang kadang-kadang ada take over itu sama-sama banknya, jadi bank di take over oleh bank. Misalkan ada orang punya pinjaman nggak bisa nyaur, terus bank lain itu ada yang meminjami jauh lebih besar nanti untuk menutup bank yang pertama sehingga nyaurnya di bank yang kedua, itu juga ada. Tapi saran saya di bank syariah saja. Kalau menggadaikan ya, kalau bisa agunannya memang harus di atas nilai pinjamannya. Ya, secara aturan sih biasanya mesti dihitung dinilai 80%, sekitar 80%. Nggak sampai 100% harga barang yang digadaikan. Jadi misalkan utangnya 100 juta, ya barang yang digadaikan itu ya harus di atas itu mestinya. Tapi banyak sekali kerjasama dengan petugas bank sehingga orang bisa punya agunan yang kecil, bisa dapat pinjaman yang jauh lebih besar dari agunannya, sehingga nanti begitu bank mau menyita dia akan rugi karena disita pun nggak bisa menutup pinjamannya ya. Saya kira itu. Jadi boleh, tetapi kalau bisa tidak hanya emas, apapun boleh. Mungkin kalau emas itu fluktuatif, harganya cepat turun cepat naik ya. Jadi emas itu biasanya 3 hari sekali untuk perubahan harga, tetap apa berubah itu 3 hari sekali. Kalau nggak salah itu Jumat, Sabtu, Ahad, terus Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Jadi seperti itu perubahan harga emas itu. Jadi artinya kalau kita menggadaikan hari Jumat, mungkin Senin masih harganya hampir sama, kursnya dengan rupiah itu sama. Saya kira itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.